Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Repi di Pak Repi Channel. Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan membagikan tips untuk mempercepat komputer dengan cara mematikan Windows Service yang jarang kita pakai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar banyak video bermanfaat lainnya yang akan kami bagikan secara gratis. Oke, langsung saja. Salah satu cara yang dapat mempercepat komputer atau laptop kita dengan cara mematikan atau menonaktifkan Windows Service yang jarang kita pakai. Tips ini berlaku untuk semua Windows, baik Windows XP, 7, Windows 8 ataupun Windows 10. Seperti yang kita ketahui, ketika komputer atau laptop atau notebook kita dinyalakan, banyak sekali program-program yang juga jalan secara bersamaan dan itu berada di belakang layar yang tidak kita ketahui, sehingga komputer atau laptop kita menjadi terasa lebih lambat. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan atau mempercepat komputer kita yang lambat adalah menonaktifkan program-program yang tidak dipakai itu. Program-program itu berada di dalam Windows dan bekerja secara hidden di dalam satu aplikasi yang namanya Windows Service. Di dalam Windows Service itu ada aplikasi yang berjalan di belakang layar, tetap meminta sumber daya memori, prosesor, hard disk, atau bahkan data internet. Windows sendiri sebenarnya memiliki fungsi bermacam-macam. Windows Service itu dari mulai Teams, audio, dan lain sebagainya. Itu yang bersifat kritikal, kita tidak perlu matikan. Ada pula service yang berhubungan dengan wireless atau jaringan kabel. Itu kalau kita tidak pakai, mending kita matikan saja. Ada juga program-program atau aplikasi yang berjalan dari pihak ketiga, seperti waktu kita download dari internet atau browsing, program-programnya masuk sendiri atau dari antivirus, itu kemudian terinstall di dalam komputer kita dan bekerja secara hidden dan kita tidak pernah tahu. Untuk itu, kita membahas cara untuk menonaktifkan mereka. Langsung saja, kita bisa klik tombol Start plus Start Windows plus R, akan seperti ini keluar. Atau tombol Start, kita ketik Service pakai S belakangnya .msc ada di sini, atau tombol Windows R, ini sama saja, akan terbuka layar seperti ini. Nah, mana-mana saja yang perlu kita nonaktifkan. Kita mulai dari nomor 1 ya. Yang pertama kita nonaktifkan adalah diagnostic, policy service. Apa ini fungsinya? Oke. Ini adalah untuk mendiagnosis komputer kita secara info saja atau cache saja. Dia mencatat, dan itu memakan sumber daya energi yang besar, sehingga itu tidak diperlukan. Yang kedua adalah distribute, ini link tracking client. Ini diperlukan kalau kita berhubungan dengan jaringan atau LAN dalam satu wilayah atau satu kantor. Kalau tidak, kita matikan saja. Function Discovery Research Publication, sama ini, seperti berhubungan dengan LAN. Kita tidak pakai LAN, kita matikan saja. Kemudian IP Helper berhubungan dengan tunneling IV V6 ini. Ketika kita koneksi LAN, kita perlu
masukkan IP. Oke, kita matikan sudah. Selanjutnya adalah program compatibility assistant. Perlu ini kalau kita memasukkan aplikasi baru atau program baru. Hanya bersifat memonitor saja. Kalau kita tidak menginstal aplikasi-aplikasi baru, ini kita tidak perlu aktifkan. Ini berguna sebenarnya hanya untuk menginformasikan saja. Bagi sebagian orang justru ini mengganggu. Selanjutnya adalah performance log alert. Ini juga mencatat kinerja secara umum, tidak detail, sehingga kita tidak perlu aktifkan. Principler ini dinonaktifkan juga kalau kita tidak terhubung ke printer. Kalau terhubung tidak perlu dimatikan. Kemudian remote registry ini perlu dinonaktifkan. Jika ini diaktifkan, maka orang lain di tempat yang berbeda akan mudah mengontrol Anda dengan fitur software remote registry ini. Ini seperti remote desktop pada komputer yang lama. Sebenarnya fitur baru ini. Selanjutnya adalah server. Server ini kalau kita tidak terhubung ke server, dimatikan saja. Lanjut, secondary logon. Kita tidak punya 2 akun, kita matikan. Kemudian lanjut adalah SS DV Disk Recovery, hanya dipakai untuk komputer jaringan, untuk merecovery komputer jaringan. Windows, kemudian Windows error reporting, laporan. Ini bersifat laporan-laporan yang kita tidak tahu persis juga problemnya itu apa, karena mereka secara umum menyampaikannya. Windows Image Equation ini berhubungan dengan scanner. Kita tidak connect dengan scanner, maka ini juga hanya perlu kita matikan. Windows Search, indexing data, membuat komputer menjadi lebih lama ketika kita mencari file-file tertentu. Windows Time ini mensinkronisasi waktu komputer dengan waktu internet. Saya tidak matikan ini, tapi bagi yang tidak connect internet dimatikan, tidak masalah. Terakhir adalah Windows Update. Windows Update ini perlu kita matikan karena dia dengan sendiri biasanya mendownload update-nya Windows di belakang layar secara tidak terlihat. Ini akan memperlambat proses komputer Anda dan tentunya menyita RAM dan memori, bahkan data internet Anda menjadi lebih banyak. Oke, itu saja yang berhubungan dengan servis Windows yang perlu dimatikan. Ada beberapa yang juga perlu dimatikan, tapi saya tidak sarankan, karena yang saya berikan barusan adalah yang paling aman buat komputer atau laptop Anda untuk menunjang kinerja agar komputer dan laptop Anda bekerja jauh lebih baik. Oke, itu saja. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal tanpa skip. Saya doakan kalian semoga menjadi lebih baik lagi. Doa terbaik untuk kalian semua. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.